Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Ibu Hani Hilyati Ubaidah, MPD. Semoga Allah senantiasa melindunginya dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Mauliawati Nur dengan NIM 11220110000058. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 2. Bisa kedudukannya berada di hadis sahih li ghairi. Mengapa demikian? Karena ada periwayatan melalui jalan lain yang sama atau yang lebih kuat. Nah, jadi hadis hasan bisa menjadi hadis sahih, di mana kedudukannya itu hadis sahih li ghairi, karena keasliannya bukan berasal dari riwayat hadis aslinya sendiri, melainkan kesahihan hadis itu dengan adanya riwayat lain yang memperlihatkan atau mendukung. Cara mentahriz hadis itu ada beberapa metode. Yang pertama itu tahriz menurut lafaz pertama matan hadis. Nah, metode ini itu bergantung pada lafaz pertama hadis. Pertama matan hadis. Hadis-hadis dengan metode ini itu berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf hijaiyah, seperti hadis yang huruf pertama dan lafaz pertamanya itu adalah alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang kedua yaitu melalui kata-kata dalam matan hadis. Nah, metode ini itu berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa isim atau fi'il. Penggunaan metode ini akan lebih mudah ketika kita mencari hadis berdasarkan lafaznya yang asing dan jarang dalam penggunaannya. Contohnya yaitu mencari hadis melalui kata-kata tohurin, sodakotan, ataupun gululin. Yang ketiga yaitu melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat, bila sanadnya muttasil sampai kepada Nabi SAW, atau dari kalangan tabi'in, apabila hadis tersebut mursal. Yang keempat yaitu berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan tahriz dengan metode ini, perlu menyimpulkan tema dari suatu hadis yang akan kita tahriz, dan kemudian baru mencarinya melalui tema dalam kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Yang kelima yaitu tahriz berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya yang baru yang dilakukan oleh para ulama dalam menyusun hadis-hadis, yaitu menghimpun hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu dalam mencari hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, hadis mansyur, hadis masyhur, hadis mursal, dan lainnya. Hadis maudhu tetap eksis di zaman sekarang itu karena kurangnya literasi dan pemahaman mengenai macam-macam hadis. Lalu hadis ini tuh sering dipakai gitu dalam beberapa ceramah atau pidato yang tujuan awalnya adalah untuk memotivasi, padahal hadis itu adalah hadis maudhu. Lalu masyarakat yang awam akan ilmu itu menganggap bahwa hadis itu benar, sehingga mereka mengamalkan dan menyebarkannya tanpa dicek terlebih dahulu apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Macam-macam metode dan sigot tahammul ada al-hadis. Yang pertama itu ada as-sima min labzi syekh, yaitu mendengarkan lafaz dari guru.
Nah, ketika seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik gurunya itu membaca dari hafalannya atau bukunya, lalu si muridnya ini mendengarkan dan menulis apa yang ia dengar dari gurunya, atau tidak menulis tetapi hanya mendengarkan. Nah, ketika seorang itu menyampaikan hadis atau riwayat yang ia dengar menggunakan dari hal itu, lalu menggunakan sigot akhbarona, hadasana, samitu, anba'ana. Lalu yang kedua itu ada al-qiraah, membaca dari syekh. Nah, ketika seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh, lalu syekh mendengarkan bacaannya, untuk diteliti, baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca, sedang syekh mendengarkan. Nah, ketika si rawi itu membaca hadis kepada syekhnya, maka waktu menyampaikannya ia memakai sigat anba'ani. Sedangkan jika orang lain yang membacanya, sedangkan ia mendengarkan, maka ketika menyampaikan kepada rawi lainnya, ia menggunakan sigat ahbarona, qara'ta alaihi. Lalu yang ketiga yaitu ada al-izazah, yaitu al-izazah itu bisa disebut sebagai contohnya kayak gini: saya mengizinkan kamu untuk meriwayatkan dari jalurku. Nah, al-izazah ini yaitu izin dari syekh. Dalam menyampaikan suatu yang didapati dengan izazah, si rawi berkata dengan sigat ahbarona, fulanun ijazatan ataupun syafahani. Lalu yang keempat yaitu al-munawalah atau menyerahkan. Nah, dalam al-munawalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disertai dengan ijazah. Ijazah ketika menyampaikan riwayat itu, maka si rawi berkata dengan sigat anba'ani atau anba'ana. Maksudnya adalah seseorang menyerahkan kitab atau riwayatnya kepada muridnya. Yang kedua, terlepas dari ijazah yang tidak dengan ijazah, artinya ya, hendaklah ia berkata dengan sigot nawalani atau nawalana. Yang kelima yaitu al-wijadah atau mendapat, yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi. Dalam menyampaikan hadis atau kitab yang didapati dengan jalan tersebut, maka si rawi itu harus berkata dengan sigat wajatu fi kitabi fulan. Yang keenam yaitu al-wasiyatah atau melalui wasiat. Seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan, mewasiatkan kitab kepada perawi. Nah, riwayat yang seseorang diterima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai ketika menyampaikan riwayat dengan wasiat ini. Nah, ketika menyampaikan dengan riwayat dengan wasiat ini, si rawi berkata dengan sigat bil wasiati. Yang ketujuh yaitu al-kitabah, yaitu melalui menuliskan. Seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain atau muridnya menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Waktu menyampaikan hadis yang didapati dengan perantara muktaba'ah ini, si rawi berkata kepada orang yang ia sampaikan dengan sigat kataba ila fulanun. Yang kedelapan, al-ilam atau memberitahu, yaitu guru memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis atau kitab ini adalah riwayat yang pernah ia dengar. Ketika menyampaikan riwayat dari jalan i'lam, si rawi berkata dengan sigat a'lamani fulanun,